kelima ayat yang pertama, supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan. Ya, kuperhambaan. Di pasal yang kelima ayat yang pertama ini sama seperti berkaitan erat dengan ayatnya yang kelima daripada surat Galatia pasal yang kedua. Dikatakan pada ayat yang kelima Galatia pasal 2 dikatakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal tetap pada kamu. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya dalam surat Galatia pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-10, ada orang-orang yang terpandang, yang disebutkan sebagai soko guru, dan mereka merasa terpandang, mereka merasa mempunyai satu posisi, tetapi mereka tidak mengenal dengan sebenarnya bagaimana kemerdekaan yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan berkatkan kepada setiap orang yang percaya. Karena itu mereka mempertahankan hidup dengan tradisi-tradisi mereka. Sunat salah satu tradisi yang harus dijalankan, tidak boleh tidak. Ya. Cuci tangan sebelum makan, membasuh kaki, tangan dan muka sebelum masuk ke dalam rumah. Tradisi. Mereka menjalankan tradisi. Sehingga hidup keagamaan mereka syarat dengan berbagai macam peraturan tradisi. Dan sementara tradisi itu, firman Tuhan katakan tidak bisa menyelamatkan. Kita mengikuti tradisi tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan siapa? Sudah dikatakan sekali lagi pada pasal yang kelima ayat yang pertama, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita dari segala tuntutan hukum dosa. Dan tanpa disadari, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita seringkali masih terikat dengan tradisi. Ya. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen kita tidak perlu belajar dan memahami tradisi. Kita perlu belajar, kita perlu belajar. Ya. Tetapi tradisi itu tidak menjadi satu patokan bagi kita untuk kita melangkah, mengisi hidup ini. Gitu. Ya. Jangan menjadikan tradisi itu sebagai patokan langkah hidup kita. Tapi yang menjadi patokan langkah hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Iman kepada Kristus Yesus, bukan tradisi. Tradisi tidak bisa menyelamatkan. Coba kita mengikuti tradisi, waduh macam-macam. Apalagi kalau terjadi satu pernikahan dengan beda suku. Waduh, sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Antara kita yang ada di Pulau Jawa, kemudian kita mungkin jodoh kita berasal dari Sumatera. Waduh, macam-macam tradisinya. Harus pakai ulos. Ya. Terus kemudian bikin pesta selama 1 minggu. Potong sapi, gara sapi, kebu. Ya. Dan segala sesuatu yang ada. Dan itu bukannya salah. Boleh dijalankan, tapi tidak terikat. Amin. Kita perlu berhati-hati di sini.
Kita menghormati tradisinya, tetapi tidak melebihi pada posisi iman percaya kita kepada Kristus. Jangan sampai tradisi ini menjadi nomor satu dalam hidup kita. Ini berbahaya banget. Dan saudara-saudara palsu itu sendiri mencampur adukan, oh enggak apa-apa, memang tradisi ya sudah jalankan aja. Seumpamanya saya dari adukan antara kebenaran Injil yang seharusnya dipertahankan nomor satu, di nomor dua. Itu Paulus berkata dengan tegas pada ayat yang kelima, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Supaya apa? Supaya kebenaran Injil dapat tetap tinggal padanya. Nah, ini pendirian daripada seorang hamba Tuhan. Ya. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia ingin supaya Injil yang sudah disampaikan, yang sudah didengar oleh orang-orang yang ada di Galatia, jangan sampai goyah. Karena apa? Karena segala macam desakan-desakan itu. Dan kalau pada minggu kemarin kita melihat awal mula penyusup siapa? Iblis. Ya, udah kita baca Kejadian 3 ayat yang pertama. Bagaimana iblis masuk ke dalam ular. Dan ular katakan firman Tuhan sebagai salah satu binatang yang paling cerdik. Ya. Jadi setan itu menyusupnya bukan kepada binatang yang goblok, tapi kepada binatang yang cerdik. Nah, seringkali kita manusia tidak sadar kepintaran manusia, kecerdikan manusia itu kalau tidak didasari dengan takut kepada Tuhan akan ditunggangi oleh iblis. Sekali lagi, kepintaran manusia kalau tidak didasari dengan takut kepada Allah, maka akan ditunggangi iblis. Sehingga menjadi orang pintar yang dipakai iblis. Untuk apa? Untuk memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, untuk disesuaikan dengan pola pikir manusianya. Ya, jadi kita sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Dikatakan, tolong dibacakan 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya toh. Udah dikatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara palsu yang memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, mereka datang bukan dengan menunjukkan keganasan, keberingasan mereka. Enggak. Tetapi dengan penuh sopan santun. Waduh, ya toh. Sangat baik, sangat santun sekali. Tapi begitu sudah diterima, baru keluar ganasnya. Ya. Jadi setan itu menindak masuk tidak langsung menunjukkan akan taringnya yang tajam yang akan dapat menghancurkan, membinasakan, tidak. Tetapi justru setan itu munculnya begitu baik, begitu manis. Tapi begitu sudah dikuasai, sudah bisa menguasai, maka dirobek-robek, dihancurkan. Firman Tuhan berkata, hati manusia itu seperti sebuah rumah yang dibersihkan dari semua kotoran. Tetapi rumah yang sudah dibersihkan itu tidak dijaga, tidak dipelihara.
maka setan yang sudah keluar, dia akan ngajak 7 temannya ya, untuk masuk, untuk mengotori, untuk merusak. Sehingga keadaan orang tersebut menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ya, lebih jahat dari sebelumnya. Dan ini adalah saudara-saudara palsu dari kalangan antikris. Ya. Masuk, wah bagus, gak terasa. Begitu sudah dikuasai, wah, kamu gak nurut, habis. Ya. Ini adalah trik diperhatikan. Itu bagus sekali, kita perlu berhikmat. Ya. Dan kita hikmat yang kita perlukan itu adalah hikmat yang dari Allah. Seperti surat Yakobus dikatakan bahwa hikmat yang mula-mula yang berasal dari Allah itu murni. Ya, jadi Allah itu memberikan kepada manusia itu hikmat yang murni, hikmat yang baik, hikmat yang benar. Tetapi karena manusia itu sendiri tidak bisa menjaga, sehingga akhirnya masuk iblis itu. Seperti apa kata firman Tuhan, ya, berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengelilingi, yang mengaum-ngaum, yang akan mencari kesempatan untuk bisa menerkam dan menguasai. 1 Petrus pasal yang kelima itu. Ya, kayak itu lawanlah iblis itu dengan apa? Melawan ini dengan iman, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kemampuan kita. Bukan dengan, waduh saya sudah selesai sekolah teologi, saya sudah mencapai gelar doktor, profesor teologi, tapi kalau tidak bertobat, percuma. Percuma. Kenapa? Karena sudah dikatakan dengan jelas, bisa dibacakan mungkin. Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, dapat di situ. Ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun juga menjadi sia-sia. Orang yang tergesa-gesa itu pun juga akan menghadapi satu masalah. Saudara sekalian, kita perlu untuk mempunyai waktu tersendiri dengan Tuhan sebagai mezbah dupa itu. Ya. Ukupan yang ditaruh di atas daripada pokornya mezbah dupa itu berasal daripada berbagai macam rempah-rempah wangi-wangian yang beratnya ditimbang sama beratnya. Kemudian ditumbuk halus, ya, baru dipergunakan sebagai aroma yang menyegarkan yang ada di ruangan suci, ya, sehingga para imam pada saat melakukan tugas pelayanan keimaman masuk ke ruang suci kan tertutup dengan 4 lapis tenda. Sehingga secara higienis menjadi engap. Nah, kalau engap otomatis kan ada bekas-bekasnya nyalanya dari api yang di pelita emas itu sendiri. Kemudian ada sumbunya yang terbakar, otomatis kan suasana kan baunya kan gak enak. Tapi dirubah menjadi satu yang sangat wangi. Dari mana? Dari ukupan yang dibakar di atas mezbah dupa itu sendiri. Nah, kita sebagai manusia, kita penuh dengan dosa. Ya. Sekalipun kita ini ada firman, kita simpan firman dalam hati kita. Kita berjalan dalam perang di dalam firman Tuhan, di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus.
Tetapi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, mematikan daging kita, menyalibkan hawa nafsu kita, tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Muak. Ya, karena itu untuk kita bisa menjaga supaya hati kita yang sudah terisi dengan firman, ya, dan benar-benar langkah hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, untuk tetap boleh berada dalam rencana Allah, kita memerlukan satu hubungan yang akrab dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Ya, pribadi lepas pribadi, sesibuk-sibuknya kita, secapek-capeknya kita, tapi tetap punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita capek, tapi kita menyediakan waktu. Tuhan, aku capek, tapi aku mau ngomong-ngomong sama Tuhan. Waduh, luar biasa bagus. Waktu saya sibuknya luar biasa Tuhan. Ya, orderan saya ini begini banyak, kerjaan saya tanggung jawabnya begini banyak. Tetapi saya mau Tuhan, untuk menyediakan waktu saya yang terbaik untuk ngobrol dengan Tuhan. Oh, betapa indah. Tuhan senang sekali. Karena kita berani untuk meninggalkan kesibukan kita, ya kan, secara lahiriah, dan kita mengutamakan Tuhan. Dan itulah seperti apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tuhan tidak pernah mengurangi jatah untuk kita, tapi justru jatah kita ditambah. Bagaimana kita bisa menikmati jatah kita ditambah sama Tuhan? Kalau kita mengutamakan Tuhan. Ya, karena itu Paulus memberikan satu pelajaran, satu nasihat kepada jemaat yang ada di Galatia. Ya, jangan sampai kamu kembali lagi kepada kebodohanmu. Seperti dikatakan dalam pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan di situ, mengapa engkau sebodoh ini, yang sudah memulai dengan roh dan akan mengakhirinya dengan daging. Nah, ini pasti akan terjadi. Orang-orang yang dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ya, yang awal akan menjadi akhir, yang akhir akan menjadi awal. Karena apa? Karena diakhiri dengan daging. Diakhiri dengan daging bagaimana? Ya, terikat dengan segala macam kenikmatan dalam dunia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, benih itu tumbuh karena jatuh di tanah yang masih ada semak durinya. Tumbuh, tetapi karena terdesak dengan semak duri, mati. Ya, mati. Hidup rohani kita akan mati kalau kita mempunyai satu langkah berorientasikan dalam hidup ini kepada hal-hal secara materi. Habis. Ya, dikatakan firman Tuhan, pada masa kemalangan, pada masa kesulitan, harta tidak mempunyai arti apa-apa. Enggak punya arti apa-apa. Ya. Saat ini sekali lagi orang yang punya duit banyak sakit. Kalau dulu sebelum masa pandemi sakit langsung terbang ke Singapura, terbang ke Tiongkok, terbang ke Amerika, terbang ke Hong Kong, terbang ke sana kemari karena duitnya ada. Semuanya nggak nuruti, ya toh, karena jadwal penerbangannya dia harus segera berangkat, maka mempergunakan jet pribadinya, dia keluarkan jet berangkat sewaktu-waktu. Sekarang
Jangankan ke luar negeri, luar kota aja perlu menunjukkan sudah divaksin apa belum. Ya, toh. Punya duit, sakit. Sekarang sakit, mau langsung berobat masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Nanti dulu, lewat UGD dulu, di swab PCR dulu. Kalau negatif baru diterima, kalau positif masuk karantina dulu. Setelah negatif baru masuk rawat inap. Terus, saudara sekalian, kita perhatikan, ya, segala sesuatu yang dibangga-banggakan dalam hidup manusia itu hanya sementara. Jadi benarlah firman Tuhan katakan, hidup manusia itu seperti bunga rumput. Pagi muncul, menjelang siang, tengah hari dia layu, dan petang hari lenyap. Hidup manusia seperti uang yang diterbangkan angin, ya kelihatan, ya, atau habis. Karena itu mari kita perlu berhati-hati, jangan sampai ya, iman kita terkontaminasi dengan saudara-saudara palsu kita yang seolah-olah sama imannya dengan kita. Tetapi di balik semua itu ada tujuan-tujuan yang luar biasa. Karena itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya, kalau kita baca di situ ayat yang ke-44. Mengapa bisa berbolak-balik? Mengapa bisa berbohong? Mengapa bisa memutar balikan fakta? Karena yang jadi bapaknya adalah iblis. Ya, kamu berdusta karena kamu adalah anaknya iblis, karena bapakmu iblis, tukang bujuk dari awalnya. Sudah menipu kepada Hawa sampai melanggar perintah Tuhan. Caranya iblis menipu bagaimana? Masuk ke dalam ular yang merupakan salah satu jenis binatang yang paling cerdik, memutar balikan fakta. Wah, diputar balik. Diajari berbohong. Dari kebohongan kepada kebohongan. Saudara sekalian, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutupi kebohongan. Seperti asap tidak akan bisa tertutup rapat, pasti akan muncul. Ya, tetapi untuk menutupi supaya tidak segera muncul, maka tutupi dari kebohongan kepada kebohongan. Ya. Sebelum berhasil lagi, sebelum ketahuan lagi, dia bertindak lagi, berbohong lagi. Suka sekali untuk berkata-kata yang berbohong. Dan kalau sudah suka sekali terus bergaul dengan kata-kata yang suka berbohong, akhirnya dia adalah identik dengan setan. Dan pada akhirnya sekalipun dia berkata, aku sebagai orang beriman kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Ya, kayak itu. Mari petang hari saudara sekalian, Anda yang berhimpun saat sore hari ini, ya, Bapak Ibu Susilo Raharjo,